Nestlist YouTube channel. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya dari divisi App Support di Yami. Pada pagi kali ini saya akan membawakan YLM dengan tema sisi gelap AI di dalam dunia pendidikan. Kecerdasan buatan atau AI di dalam sistem pendidikan telah dinilai sebagai kekuatan transformatif. Namun, seiring dengan semakin meluasnya penggunaan AI di dalam bidang pendidikan, terdapat kebutuhan yang semakin besar untuk meneliti aspek gelapnya, termasuk potensi bahayanya, kelemahannya, dan sudut pandang pihak-pihak yang menentang penerapan AI secara luas. Nah, selanjutnya itu adanya pada dampak masalah privasi dan keamanan data. Penggunaan AI dalam pendidikan menimbulkan masalah privasi data yang signifikan. Sistem AI memerlukan sejumlah besar data agar dapat berfungsi secara efektif, yang seringkali mencakup informasi sensitif siswa. Pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data ini menimbulkan resiko privasi yang besar. Ada bahaya bahwa data ini dapat disalahgunakan, baik secara disengaja atau tidak disengaja, sehingga dapat menyebabkan pelanggaran privasi. Apalagi keamanan data siswa ini menjadi perhatian utama. Di institusi pendidikan mungkin tidak selalu memiliki infrastruktur atau keahlian yang diperlukan untuk melindungi diri dari pelanggaran data atau serangan cyber. Kemudian selain resiko pelanggaran eksternal, ada juga masalah mengenai bagaimana data ini digunakan oleh institusi pendidikan atau penyedia AI itu sendiri. Nah, selanjutnya itu dampaknya pada siswa adalah ketergantungan pada teknologi. Meningkatnya ketergantungan pada AI dalam pendidikan menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi dampaknya terhadap perkembangan kognitif siswa. Meskipun AI dapat menangani tugas-tugas tertentu secara efisien, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi ini dapat menghambat pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Keterampilan ini biasanya dikembangkan melalui tantangan, kesalahan, dan interaksi manusia yang mungkin tidak dapat disediakan secara memadai oleh lingkungan yang didominasi oleh AI itu sendiri. Ada juga kekhawatiran penggunaan alat AI secara berlebihan dalam pendidikan dapat mengakibatkan generasi pelajar yang terlalu bergantung pada teknologi dan tidak mampu berfungsi secara efektif tanpa teknologi. Pergantungan ini tidak hanya berdampak pada pencapaian akademik mereka, namun juga kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dunia nyata yang memerlukan pemikiran kritis dan pemecahan masalah secara kreatif. Nah, dampak selanjutnya itu ada kesenjangan digital. Integrasi AI dalam pendidikan dapat memperburuk kesenjangan yang ada. Kesenjangan digital yaitu kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi dan juga yang tidak. Misalnya, siswa di daerah kurang mampu atau pedesaan mungkin kekurangan akses terhadap alat pendidikan yang dilengkapi oleh AI, sehingga memperlebar kesenjangan pendidikan antara mereka dan rekan-rekan mereka di daerah yang lebih makmur. Timpangan ini dapat mengarah pada skenario di mana kualitas pendidikan yang diterima siswa sangat dipengaruhi oleh akses mereka terhadap teknologi. Kesenjangan digital bukan hanya masalah akses terhadap teknologi, namun juga mencakup keterampilan literasi digital yang diperlukan untuk memanfaatkan alat-alat tersebut secara efektif. Siswa dari latar belakang sosial ekonomi rendah mungkin nggak hanya kekurangan akses terhadap alat AI, namun juga keterampilan dan dukungan yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat dari alat tersebut. Nah, banyak juga orang mempertanyakan bagaimana sih kualitas dari pendidikan AI itu sendiri. Di sini terdapat perdebatan yang berkembang mengenai kualitas pendidikan yang difasilitasi oleh AI dibandingkan dengan yang diberikan oleh guru. Mereka yang skeptis terhadap AI dalam bidang pendidikan berpendapat bahwa meskipun AI dapat menawarkan informasi dan data, AI tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan
pemahaman yang mendalam dan bernuansa seperti yang dilakukan oleh pendidik manusia. AI mungkin kesulitan menghadapi subjek kompleks yang memerlukan analisis kritis dan pemahaman konteks yang mendalam. Keterbatasan ini dapat berdampak pada kualitas pembelajaran, terutama pada mata pelajaran yang memerlukan pemikiran kritis dan pemahaman mendalam terhadap berbagai konsep. Terhadap kekhawatiran pendidik yang dipimpin oleh AI akan memprioritaskan efisiensi dan hasil pembelajaran yang terstandarisasi dibandingkan perjalanan pembelajaran yang unik dan individual dari setiap siswa. Nah, kemudian ada dampak positifnya. Yang pertama yaitu dapat membantu personalisasi pembelajaran dengan menyesuaikan materi dan metode belajar dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Kemudian dampak positifnya yang kedua, dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kemudian dampak positifnya yang ketiga, AI dapat digunakan untuk membuat game edukasi, simulasi, dan pengalaman belajar yang imersif. Kemudian dampak yang keempat, membantu meningkatkan akses pendidikan bagi siswa di daerah terpencil atau yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian dampak positif yang kelima, memperkuat sistem pendidikan dengan analisis yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan dan praktek pendidikan. Nah, kemudian ada juga dampak negatifnya. Yang pertama itu penerapan AI dalam pendidikan dapat memperburuk kesenjangan digital antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Kemudian dampak negatif selanjutnya, AI dapat menggantikan beberapa tugas guru yang dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi guru. Kemudian dampak negatif selanjutnya, terlalu banyak bergantung pada AI dapat menyebabkan siswa kehilangan keterampilan sosial seperti komunikasi dan kerjasama. Kemudian dampak negatif yang keempat, AI juga dapat mengandung bias yang dapat mendiskriminasi siswa tertentu. Nah, dampak negatif selanjutnya, penggunaan AI dalam pendidikan dapat menimbulkan masalah privasi seperti pengumpulan dan penggunaan data siswa tanpa persetujuan mereka. Nah, dalam kesimpulannya, penggunaan AI dalam pendidikan memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu, perlu adanya protokol yang jelas dan aturan yang memastikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, serta menjaga nilai-nilai humanis dalam proses pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, halo Mas Iqbal. Ya, Terima kasih Mas. ya. Oke, ini saya mau mungkin memberikan tanggapan sama mau nanya aja sih. Nah, menarik banget ya materinya gitu ya dari beberapa yang tadi disebutkan. Berarti memang dampak AI itu ada AI itu berdampak positif dan negatif ya seperti itu ya. Seperti tidak hanya ke tenaga pendidikannya aja tapi juga ke peserta didiknya gitu. Nah, setiap adanya perkembangan teknologi itu kan memang harus dibarengi juga gitu ya. Nah, mungkin tadi kalau yang saya tangkap dari dampak positifnya itu bisa mendorong atau memberikan dorongan dan juga inovasi baru dalam metode pendidikan atau pengajaran ya berarti ya. Jadi mungkin nantinya bisa lebih interaktif lagi tadi juga disebutkan. Terus juga bisa bikin peserta didiknya itu nggak bosan gitu ya dengan metode pembelajaran yang biasa gitu ya. Jadi lebih menarik pada saat belajar nanti gitu ya. Terus efek negatifnya itu mungkin kalau untuk tenaga pendidiknya itu karena banyak kekhawatiran kalau sekarang ini AI itu bisa menggantikan peran mereka gitu ya dalam mengajar di kemudian hari kayak gitu kalau yang saya lihat. Nah, dan tadi juga sempat disebutkan kalau di peserta didiknya itu bisa jadi ada kesenjangan dalam akses kebutuhan pendidikan gitu ya, karena nggak semua siswa ataupun mahasiswa tuh punya kesempatan yang sama gitu untuk merasakan teknologi terkini, apalagi untuk di daerah-daerah tertentu yang mungkin bahkan dari segi perkembangan teknologinya juga nggak sebagus di ibu kota lah gitu ya, atau enggak di daerah kita sini gitu. Nah, mungkin kalau menurutku selama AI itu masih dalam batas wajar penggunaannya gitu ya, itu masih aman-aman aja sih ya harusnya. Nah, tapi kita juga nggak tahu nih perkembangannya kayak gimana ke depannya gitu ya.
mungkin aku mau tanya aja sih, menurut Mas Iqbal nih. Nah, tadi kan sempat ada disebutkan tuh ya, ada perdebatan gitu ya. Nah, kedepannya tuh apakah perkembangan AI ini dari segi kualitas pendidikan tuh di Indonesia tuh akan menjadi lebih baik atau mungkin bahkan tadi juga ada disebutkan bisa disalahgunakan gitu. Kalau menurut Mas Iqbal gimana nih? Dari aku segitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iden untuk tanggapannya. Kalau menurut saya sih ke depannya itu harus seimbang ya antara AI dan tenaga pengajar seperti guru. Dan di sini juga perlu adanya protokol yang jelas dan aturan yang memastikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai humanis dalam proses Hmm. pendidikan agar Hmm. seimbang. Oke. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Mas Iqbal. Iya, Mas Aksan. Thank you, ini materinya lumayan mendidik. Pagi-pagi dapat materi terkait dengan AI cukup ini ya, cukup bagus lah. Kalau boleh nambahin sedikit terkait AI, memang awalnya kebetulan saya kan dari bagian kreatif ya. Pasti nggak banyak lah orang-orang yang berkecimpung di dunia kreatif itu agak kontras dengan namanya AI ya. Apalagi saya ini sangat menyukai hobi yaitu digital imaging. Digital imaging ini kan kita menyatukan beberapa image, istilahnya kalau teman-teman tahu kolase hampir sama dengan kolase, tapi kalau saya ini digital imaging ini seperti poster-poster ini ya, bioskop gitu ya, poster-poster film dan sebagainya gitu. Awal mula AI muncul ini saya mulai agak kaget gitu, kaget dalam hal, wah saya sudah membuat hasil digital imaging serumit ini, namun tiba-tiba ada AI, awal AI itu yang ini ya, OpenAI ya, ChatGPT. Dengan kita berfantasi atau berimajinasi menggunakan keyword, tiba-tiba jadi hasilnya. Akhirnya di situ kan rasa tersaingi gitu. Terus juga beberapa AI juga sempat ada yang dimana kita biasa untuk menseleksi foto menggunakan Photoshop gitu ya. Tiba-tiba ada AI gitu. Jadi saya sebagai perwakilan dari yang berkecimpung di dunia kreatif, awal mula itu dengan munculnya AI agak kontra ya, kontra dalam hal, wah ranah gue diambil nih sama AI. Kira-kira kedepannya gue dapat proyekan gak ya? Gue ada yang nerima gak ya di pekerjaan gitu kan? Ya sebetulnya. Nah, sempat saya ada obrolan kecil dengan pimpinan Pak Matius ya waktu itu. Sempat saya mencurahkan kecemasan saya gitu, karena memang Pak Matius waktu itu sempat menyuruh saya untuk mencarikan beberapa AI yang dapat mendukung di Excelis ini gitu ya, terutama bagian UI UX, bagian kebutuhan desain lainnya gitu. Inilah saya jelaskan ke Pak Matius terkait dengan kecemasan saya. Disitulah Pak Matius memberikan arahan dan juga nasihat. Sebetulnya kita memang ada di sisi hati paling kecil itu kecemasan akan tersingkirnya kita sebagai tenaga profesional gitu ya oleh adanya AI ini. Tapi di satu sisi juga AI itu memberikan kemudahan buat kita gitu. Kemudahan dalam hal apa? Contoh ada beberapa bahkan orang yang tidak mengenal desain, yang amatir-amatir, mereka itu butuh untuk menseleksi foto gitu. Tanpa ada dia harus menghubungi desainer, tanpa harus dia mencari seorang profesional gitu. Dia harus sudah bisa menggunakan AI, akhirnya tinggal diupload, jadilah terseleksi background fotonya menghilang, istilahnya begitu. Apalagi kan dengan kebutuhan urgent gitu untuk kebutuhan KTP dan lain sebagainya gitu. Nah, kita lihat dari sisi hal kecil dulu aja, Gus. Nah, ke depannya kalau memang ini memang memberikan kecemasan, situlah kita bisa seleksi. Yang mana yang memberikan kecemasan, berarti disitulah kita harus belajar lebih dalam lagi terkait skill yang kita belum miliki. Gitu. Beliau sempat berpesan ke saya. Memang sebetulnya dengan adanya AI ini agak pro kontra nih untuk kita sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Tapi di satu sisi kita manusia aja bisa error. Gimana AI? Pastinya AI juga banyak error gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya AI seluruh bidang pekerjaan itu lebih mudah diselesaikan gitu. Tetap tenaga profesional tidak akan menghilang, akan tetap digunakan. Cuma kita memang harus meningkatkan skill kita untuk bisa lebih lebih bersaing dengan AI itu sih.
Jadi kalau dibilang dark side-nya seperti itu ya, dari untuk tenaga profesional. Tapi untuk yang lainnya mungkin bisa dilihat lah ya, banyak sekali bisa ditemukan di beberapa platform-platform gitu ya, kayak Reddit dan lain sebagainya gitu ya. Banyak kecemasan dari beberapa orang ternama lainnya, contoh waktu belum lama Taylor Swift ya, dari fansnya yang nakal gitu ya, yang disalahgunakan beberapa fotonya, dia bentuk, dia share lah di beberapa platform. Hasil Taylor Swift agak kurang nyaman gitu. Seperti itulah contoh-contoh dark side untuk di lingkungan masyarakat ya, terkait dengan penyalahgunaan AI. Itu sih dari saya, Iqbal ya. Itu aja dari saya. Terima kasih, Iqbal. Thank you. Terima kasih Mas Gusti. Mau nambahin deh, ngobrol ya Mas Gusti ya? Bareng boleh nggak ngikut? Boleh, Mbak. Ya, jadi kalau yang tadi Mas Gusti sampaikan dark side itu benar sih. Maksudnya ya dengan adanya ini kan emang udah banyak yang ngomong ya. Ayo nanti peran manusia akan bergeser nih, digantikan AI, digantikan robot kayak gitu-gitu. Nah, cuman sebenarnya kalau dibikin lagi ya ada juga good side-nya dengan ya gimana caranya kita sebagai manusia memanfaatkan AI ini dengan sebaiknya gitu kan. Mungkin yang kayak tadi nih Mas Gusti udah punya keahlian desain atau apa segala macam. Dengan adanya AI, mungkin bisa lebih mempermudah nih kerjanya Mas Gusti sebagai desainer yang tadinya harus ngedesain poster yang tadi rumit serumit itu harusnya tadi berapa jam, dengan adanya AI kan mungkin bisa terbantu karena kan taste-nya terus juga apa sih yang apa ya kayak taste untuk desain itu kan kayaknya rumit ya kalau AI bisa gitu kan, kayak penempatan dotnya di sini, penempatan apanya di sana gitu, warna-warnanya itu kan tetap dari apa, seleranya manusia. Apalagi Mas Gusti kan udah paham nih seleranya, misalkan Ashley tuh kayak gimana. Nah, dengan menggunakan AI mungkin bisa lebih cepat, jadi pekerjaannya bisa dimudahkan. Jadi mungkin good side-nya itu, jadi gimana caranya kita sebagai manusia ya mempersiapkan diri dengan ya belajar bagaimana sih menggunakan AI nih supaya ya kita tetap tidak bisa digantikan gitu. Jadi kitanya juga meningkatkan kualitas diri kita juga gitu. Ya mungkin itu positif side-nya ya. Terus juga saya kan juga lagi nonton Korea juga ya, drama Korea. Nah, di Korea-Korea ini nih lagi banyak apa ya, udah mulai mereka kayak menormalisasi penggunaan AI. Kayak misalkan dia manggil siapa misalkan kalau di Samsung kan Bixby atau apa gitu ya. Atau adalah nama AI-nya itu untuk membacakan emailnya, atau si AI-nya ini ngasih tahu ada email masuk nih, terus dia nyuruh bacain, dibacain gitu. Maksudnya mereka tuh lagi kayak menormalisasi penggunaan AI ya. Ya mungkin ke depannya kita akan seperti itu gitu. Jadi ya mempermudah hidup kita sebenarnya. Tapi memang bisa jadi menggantikan peranan manusia, atau kalau baca email segala macam kan sebenarnya mempermudah diri kita ya. Gitu. Karena kan baca email segala macam kan ada juga yang ngecek masih dari diri sendiri gitu. Jadi ya harus siap juga sih mungkin ya untuk kedepannya akan kecanggihan teknologi. Paling itu sih dari aku. Thank you ya Mas Iqbal.